Wanita bertubuh 200 jin itu membungkuk untuk bersembahyang. Tanpa sengaja gaun upacaranya langsung robek. Para menteri yang melihat langsung berbisik satu sama lain. Kaisar pun terlihat jijik setelah melihat kejadian itu. Sementara permaisuri tua memanfaatkan momen tersebut. Meminta Kaisar mencabut hak sembahyang sang permaisuri. Lalu menunjuk selir kesayangannya untuk menggantikannya. Selir itu pun dengan gembira maju mengambil dupa dari tangan permaisuri. Dan diam-diam mendorong permaisuri dari tangga hingga terjatuh. Kaisar yang merasa malu langsung memerintahkan agar permaisuri diseret pergi. Namun setelah upacara selesai, selir itu membawa anak buahnya ingin membunuh permaisuri. Demi mengambil posisinya sebagai permaisuri. Mereka tidak tahu bahwa tindakan itu justru mengubah takdir permaisuri. Karena pada saat itu, seorang dokter wanita dari dunia modern mengalami kecelakaan, dan secara tak sengaja masuk ke tubuh permaisuri. Ingatan masa lalu sang permaisuri pun muncul di benaknya. Ia tahu bahwa selir inilah yang menyebabkan kematian sang permaisuri sebelumnya. Menyadari dirinya telah berpindah ke masa lalu. Ia pun bersumpah untuk membalaskan dendam sang pemilik tubuh. Saat selir melihat permaisuri bangun, ia langsung berdiri dan hendak memarahinya. Namun malah ditampar keras oleh permaisuri. Selir terkejut karena permaisuri yang dulu lemah kini berani melawan. Padahal ia tak tahu bahwa permaisuri sekarang adalah wanita modern. Permaisuri lalu menggunakan otoritasnya, memerintahkan selir untuk berlutut dan memberi hormat. Tapi selir malah mengabaikannya. Membuat permaisuri memerintahkan pelayan menampar selir 20 kali. Pelayan yang awalnya ragu, langsung menampar selir tanpa ampun karena tunduk pada wibawa permaisuri. Tepat saat itu Kaisar datang dan melihat kejadian tersebut. Selir pun pura-pura menangis dan mengadu pada Kaisar. Mengatakan bahwa permaisuri pura-pura ingin bunuh diri untuk memancing Kaisar datang. Dan karena ia mencoba mencegahnya, malah dihukum oleh permaisuri. Selir terus menangis minta keadilan pada Kaisar. Permaisuri yang muak dengan kebohongannya, hampir saja kembali menamparnya. Namun tiba-tiba sang putra mahkota muncul, dan langsung membela selir. Bahkan memarahi permaisuri untuk tidak menyentuhnya. Melihat putranya sendiri membela selir, permaisuri langsung marah, dan hampir saja menghukum sang putra. Tapi selir justru pura-pura ingin bunuh diri. Permaisuri pun berkata akan membantunya mengakhiri hidupnya. Ia pun mengambil pedang Kaisar. Kaisar yang panik segera mendorongnya, tapi malah melukai wajahnya sendiri. Kaisar murka, lalu menghukum permaisuri masuk ke penjara istana. Di dalam penjara yang kumuh itu, permaisuri hampir tak sanggup bertahan. Namun tiba-tiba ia menemukan ponselnya juga ikut terbawa ke masa lalu. Ia pun menggunakan ponsel itu untuk menciptakan perabot dan peralatan hidup. Seketika mengubah suasana suram menjadi nyaman. Pelayannya terkejut melihat itu, namun tetap khawatir bahwa ayah Kaisar yang akan pulang nanti pasti akan kecewa melihat tubuh permaisuri yang gemuk. Mendengar itu, permaisuri pun menatap dirinya di cermin dan memutuskan untuk menurunkan berat badannya 100 jin sebelum sang ayah kembali. Sementara itu, selir dan permaisuri tua sedang merencanakan untuk membunuh permaisuri. Permaisuri tua tahu betul bahwa ayah Kaisar sangat menyayangi permaisuri. Tapi setelah melahirkan putra mahkota, permaisuri jadi gemuk dan malas, dan itu akan membuat ayah Kaisar jijik. 1 bulan kemudian, ayah Kaisar kembali ke istana. Hal pertama yang ia tanyakan adalah kabar permaisuri. Saat mendengar bahwa permaisuri dimasukkan ke penjara, ia langsung marah besar. Karena dulu ia telah berjanji pada Jenderal Pelindung Negara untuk menjaga keturunannya dengan baik. Selir pun buru-buru memberi penjelasan. Katanya setelah melahirkan, permaisuri menjadi pemalas dan bahkan mencoba bunuh diri. Ayah Kaisar sama sekali tidak percaya. Karena ia mengenal betul sifat permaisuri. Ia pun langsung memerintahkan untuk membawa permaisuri menghadap. Selir yang mendengar itu, langsung mengejek bahwa permaisuri pasti malu menunjukkan diri karena sudah jelek. Namun belum selesai bicara, permaisuri sudah muncul dari balik pintu. Melihat penampilan permaisuri, semua orang langsung terkejut dan tak bisa berkata apa-apa.